Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Ahmad Asmi Ainuddin Naufal, Irma Inayatul Laili, Maya Aulia Ilma, dan Narulita Alfiyah Nur Rizki akan menjelaskan materi tentang paragraf. Apa itu paragraf? Paragraf merupakan rangkaian kalimat yang disusun secara sistematis dan logis. Dalam sebuah paragraf yang hanya terdapat satu ide pokok atau pikiran utama atau gagasan utama yang didukung dengan beberapa kalimat penjelas. Sedangkan ide pokok atau gagasan utama yaitu persoalan yang terdapat dalam sebuah paragraf. Ide pokok dapat kita temukan di dalam kalimat utama. Selanjutnya kita membahas ciri-ciri paragraf. Menurut Tarigan, ada beberapa ciri-ciri atau karakteristik paragraf, antara lain sebagai berikut. A. Setiap paragraf mengandung makna, pesan, pikiran atau ide pokok yang relevan dengan ide pokok keseluruhan karangan. B. Paragraf umumnya dibangun oleh sejumlah kalimat. C. Paragraf adalah satu kesatuan ekspresi pikiran. D. Paragraf adalah kesatuan yang koheren dan padat. Kalimat-kalimat paragraf tersusun secara logis, sistematis. Berbeda dengan Tarigan, Wijono HS mengemukakan ciri-ciri paragraf yaitu sebagai berikut. Kalimat pertama bertakuk ke dalam 5 ketukan spasi untuk jenis karangan biasa, misalnya surat, dan 8 ketukan untuk jenis karangan ilmiah formal, misalnya makalah, skripsi, tesis, dan disertasi. Karangan yang berbentuk lurus dan tidak bertakuk atau block style ditandai dengan jarak spasi merenggang. Satu spasi lebih banyak daripada jarak antar baris lainnya. 2. Paragraf menggunakan pikiran utama atau gagasan utama yang dinyatakan dalam kalimat topik. 3. Setiap paragraf menggunakan sebuah kalimat topik dan selebihnya merupakan kalimat pengembang yang berfungsi menjelaskan, menguraikan, atau menerangkan pikiran utama yang ada di dalam kalimat topik. 4. Paragraf menggunakan pikiran penjelas atau gagasan penjelas yang dinyatakan dalam kalimat penjelas. Kalimat ini berisi detail-detail kalimat topik. Paragraf bukan kumpulan kalimat-kalimat topik paragraf. Hanya berisi satu kalimat topik dan beberapa kalimat penjelas. Setiap kalimat penjelas berisi detail yang spesifik dan tidak mengulang pikiran penjelas lainnya. Jadi saya akan menjelaskan tentang fungsi paragraf. Nah, yang pertama mengekspresikan gagasan yang tertulis, yaitu maksudnya memberikan bentuk suatu pemikiran dan juga perasaan ke dalam rangkaian kalimat yang tersusun sehingga membentuk suatu kesatuan. Yang kedua, menandai peralihan gagasan baru. Sebuah karangan terdiri atas beberapa ide atau gagasan, dan ide atau gagasan tersebut terletak di masing-masing paragraf. Sehingga jika kita membuat paragraf baru, maka kita juga akan membuat gagasan baru. Yang ketiga, memudahkan pengorganisasian gagasan. Gagasan menjadi lebih terstruktur dan rapi. Yang keempat, memudahkan pengembangan topik, yakni dalam mengembangkan topik sebuah karangan ke dalam bentuk pemikiran yang lebih kecil, lebih spesifik. Yang kelima, materi yang berikutnya yaitu jenis-jenis paragraf. Jenis-jenis paragraf di sini dibedakan menjadi 2. Yang pertama adalah jenis paragraf menurut letak gagasan utama. Yang dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama deduktif, yang kedua induktif, yang ketiga adalah campuran. Paragraf deduktif adalah paragraf yang memiliki gagasan atau pikiran utama pada bagian awal rangkaian kalimat. Biasanya pada paragraf ini, gagasan utamanya berada pada kalimat pertama. Sementara yang kalimat lainnya berisi penjelasan
yang mendukung gagasan utama yang telah dijelaskan di awal. Paragraf yang kedua yaitu paragraf induktif. Paragraf ini memiliki gagasan utama atau pikiran utama pada bagian akhir rangkaian kalimat dan lebih sering berada di kalimat terakhir. Gagasan utama di akhir ini memiliki sifat menyimpulkan inti dari kalimat-kalimat penjelas yang berada di kalimat sebelumnya. Paragraf yang ketiga yaitu paragraf campuran. Paragraf campuran adalah gabungan gagasan utama yang berada di awal dan di akhir rangkaian kalimat. Gagasan di kalimat awal biasanya berupa inti pikiran dari paragraf itu sendiri. Sementara itu, di bagian akhir ditekankan mengenai gagasan utama dengan kalimat yang bisa saja berbeda dari kalimat gagasan utama yang berada di awal. Jenis paragraf yang berikutnya adalah jenis paragraf menurut tujuan, yang dibedakan menjadi 5. Yang pertama adalah paragraf narasi. Paragraf ini menceritakan suatu hal yang kronologis dan tiap kalimatnya disusun secara runtut sehingga memudahkan pembaca membayangkan kejadian atau peristiwa yang telah diceritakan. Dan di sini pembaca akan menemukan sudut pandang dalam kalimat-kalimat paragraf tersebut. Jenis ini dapat ditemukan di cerpen, novel, atau prosa lainnya. Yang kedua yakni paragraf eksposisi. Paragraf ini adalah jenis paragraf yang isinya berupa penjelasan untuk memaparkan fakta-fakta yang ada. Paragraf ini cenderung bersifat ilmiah. Paragraf eksposisi memiliki tujuan adalah memberikan informasi yang sangat detail kepada para pembaca. Ciri-cirinya adalah memiliki fakta yang jelas dan dapat dijumpai pada artikel berita. Jenis paragraf yang ketiga adalah paragraf argumentasi. Paragraf ini memiliki tujuan memberikan pandangan kepada para pembaca, tidak hanya menyajikan fakta atau isu permasalahan, akan tetapi juga memberikan pendapat dari penulis. Pada jenis ini akan dijumpai kesimpulan dari beberapa penulis dalam rangkaian kalimat. Paragraf yang keempat adalah paragraf persuasi. Paragraf ini biasanya menampilkan pendapat dari sang penulis terhadap suatu berita atau isi tertentu. Kalimat bertujuan untuk mempengaruhi pembaca ini cenderung mengandung kata-kata ajakan. Kata atau gaya bahasa pun dibuat semenarik mungkin untuk semakin meyakinkan pembaca. Jenis paragraf yang kelima adalah paragraf deskripsi. Jenis paragraf ini bertujuan untuk para pembaca agar dapat merasakan atau membayangkan hal yang diceritakan secara jelas dan nyata, seolah-olah dapat mendengar, melihat kejadian yang dipaparkan. Yang terakhir adalah syarat-syarat pembentukan paragraf. Yang pertama, kesatuan. Yang dimaksud kesatuan adalah semua kalimat yang dapat membangun paragraf secara bersama untuk menyatukan tema tertentu. Yang kedua adalah kepaduan. Kepaduan hubungan antara suatu kalimat dengan kalimat yang lain. Yang ketiga adalah kelengkapan. Kelengkapan di sini maksudnya adalah suatu paragraf yang berisi kalimat-kalimat yang cukup untuk menunjang kalimat topik. Yang keempat adalah panjang kalimat. Panjang kalimat memperhitungkan 4 hal, yaitu penyusunan kalimat topik, penonjolan kalimat topik dalam paragraf, pengembangan detail-detail penjelas yang tepat, dan penggunaan kata-kata transisi, frase, dan alat-alat lain di dalam paragraf. Yang kelima adalah kepaduan. Pola susunan bermacam-macam dan yang sering diterapkan dalam tulisan ilmiah antara lain pola runtutan waktu, pola uraian sebab akibat, pola perbandingan dan pertentangan, pola analogi, dan pola daftar.